Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kembali saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang sebenarnya kepada siapa kita harus berkonsultasi terlebih dahulu jika kita mengalami gejala-gejala fisik terkait dengan masalah kecemasan. Nah, namun, di luar daripada itu, yang paling penting pertama adalah bagaimana kita membedakan apakah ini suatu kondisi yang berkaitan dengan gejala-gejala psikosomatik atau ini adalah suatu kondisi gejala gangguan fisik yang beneran, ya. Karena banyak mungkin kekhawatiran kita, ya, apalagi belakangan ini banyak orang yang kaget gitu ya, kenapa kok atlet bisa kena serangan jantung seperti kemarin Eriksen ya di pertandingan Denmark ya melawan Finlandia ya kalau tidak salah saya dengar. Kemudian juga kemarin ada berita adanya meninggalnya Markis Kido, mantan dari atlet bulu tangkis peraih medali emas ya di Beijing 2008. Nah, kita melihat bahwa kontekstual dari kondisi gangguan kecemasan dan gangguan psikosomatik ini sangat erat. Maka daripada itu seringkali di dalam beberapa kali saya ketemu dengan pasien atau memberikan edukasi lewat jalur YouTube maupun Instagram Live, kita melihat bahwa banyak di antara kasus-kasus gangguan kecemasan ini menjadi dasar dari gejala somatik atau psikosomatik yang sering muncul. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita perlu lihat nih secara sadar ya. Ini konsep sadar di mana mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar diterapkan. Yaitu pertama, kita harus tahu dulu ya, problem yang berkaitan dengan kondisi gangguan fisik itu sebenarnya biasanya tuh menurut kedokteran ya, saya sebagai seorang dokter itu tahu bahwa kita punya patofisiologi ya. Patofisiologi itu perjalanan penyakitnya ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu mengeluh sakit lambung. Nah, sakit lambung itu biasanya terkait dengan apa saja? Misalnya dari peristaltiknya atau dari gerakan lambung dan ususnya. Kedua, apakah dia ada bakteri, ada luka ya. Kemudian juga bagaimana nanti sistem pembuangannya. Apakah ada massa misalnya. Yang ditakutin kan itu ada tumor, ya ada beberapa hal yang paling dominan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Misalnya contoh Bapak Ibu datang dengan keluhan lambung. Ya, ditanya sama dokternya, keluhannya apa nih? Nah, saya suka kembung dok. Ya, suka kembung. Perutnya itu sering sebah. Kalau misalnya habis makan makin tambah nggak enak. Nah, kemungkinan itu lebih ke arah peristaltik. Ya, kalau teman-teman ada yang muntah-muntah berak-berak, ya kebanyakan itu masalah bakteri, ya atau jamur, ya teman-teman kan pernah tuh ada yang berak-berak, ya kemudian juga diare gitu istilahnya, ya saya juga pernah tuh habis makan di salah satu warteg dulu langsung ya berak-berak gitu ya, muntah berak. Nah, sebenarnya itu adalah suatu cara dari tubuh untuk mengeluarkan racun dari badan kita. Ya, jadi itu sesuatu yang secara fisiologis memang terjadi. Yang kedua adalah kalau ada luka di lambung, ya misalnya ada baret seperti atau ada tukak lambung kalau yang sudah kronis, gejalanya itu berbeda. Ya, gejalanya berbeda. Biasanya itu terjadi suatu proses yang namanya perih. Ya, perihnya tuh dominan dan menariknya kalau tadi kembung itu dia makan, dia jadi kembung, kalau ini makan jadi lebih enak ya. Makanya ada beberapa orang yang jadinya bawaannya kepengen makan terus supaya perutnya nggak perih. Nah, belakangan di tahun 2000-an terakhir-terakhir itu mulai ditemukan ada yang namanya Helicobacter pylori, di mana tukak lambung ataupun luka di lambung tersebut bisa disebabkan karena Helicobacter pylori ini. Nah, inilah sebenarnya dasar kalau orang sakit lambung biasanya ya. Selain daripada itu ada tumor ya, tapi jarang sekali ya, biasanya hanya beberapa persen saja. Jadi kebanyakan itu adalah dispepsia
ya rasa tidak nyaman yang disebabkan gastritis. Dan kalau tahu pastinya, dokter pasti akan menyarankan kalau Anda misalnya sudah berobat selama 2 minggu. Nah, 2 minggu kemudian Anda diberikan pengobatan. Nggak baik-baik. Nah, bisa jadi kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, dokternya akan menyarankan endoskopi. Jadi supaya dia tahu benar persis, ya endoskopi atau kolonoskopi juga sekalian. Dari atas, dari bawah. Supaya tahu nih, ada apa di saluran pencernaannya. Ingat, saluran pencernaannya ya. Jadi kalau mau periksa hatinya, mau periksa livernya ya, atau mau periksa spleen-nya ya, kemudian empedunya, hatinya gitu secara umum gitu ya, maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan USG biasanya kan. Kalau ada perlemakan hati, itu biasanya orang yang gemuk atau yang suka makan berminyak, terus sering perlemakan hati, maka itu akan terjadilah suatu kondisi seperti itu juga yang bisa mengganggu ke proses pencernaannya. Seperti empedu juga kan begitu. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kita berada pada keadaan seperti itu, maka perlu nih, saya bilangin untuk menjaga diri. Ya, menjaga diri supaya jadi lebih baik dalam proses pengobatan. Nah, ini seringkali sekarang penelitian mengatakan bahwa ada beberapa kasus di mana kondisi gangguan lambung ini yang terlalu lama, kronis, panjang, menyebabkan orang itu mengalami yang dinamakan gangguan cemas. Ya, orang itu jadi khawatir, cemas berlebihan, karena kelamaan mengalami gangguan lambung tersebut. Ini yang saya suka bilang bahwa gangguan cemasnya itu di-trigger atau dipicu oleh gangguan lambungnya. Ya, jadi beda ya teman-teman ya. Kalau tadi misalnya gangguan lambungnya sendiri itu memang diperbaiki di dokter umum, biasanya teman-teman harus datang ke dokter umum ya untuk membantu atau penyakit dalam. Tapi kadang-kadang kalau kelamaan nggak baik-baik, jadinya cemas. Padahal di dalam kriteria ketiga bagian besar tadi, ya misalnya ada keluhan peristaltik, keracunan, atau misalnya ada keadaan bakteri, itu nggak ada tuh kategori di situ tuh ada tulisan akan mengalami cemas gitu. Orang sakit lambung akan mengalami cemas tuh nggak ada. Tapi kalau dia jadi kelamaan sakitnya, seperti penyakit lain, kalau kelamaan sakit itu kan juga sering akan mengalami kecemasan ya, jadi bisa jadi depresi juga bahkan kalau yang terlalu lama. Nah, itulah mengapa jadinya mengalami kecemasan yang lebih dominan gitu. Dispepsia, GERD, gastritis, kalau lama-lama dia bisa juga mengalami gangguan cemas. Jadi ini suatu kondisi yang di-trigger, kecemasannya di-trigger oleh gangguan fisiknya. Nah, bagaimana kalau demikian pengobatannya? Nah, itulah mengapa teman saya, misalnya dokter Kakak, kalau kita berbicara tentang pengobatan, dia akan bersama-sama dengan dokter jiwa, atau bahkan dia berikan sendiri obat-obatan penenangnya ya, ada di dalam racikan atau dipisah. Itu yang sering diberikan oleh teman-teman sejawat, dokter penyakit dalam, dokter umum juga kepada kepada Bapak Ibu. Coba aja lihat, ada beberapa yang sudah lama sakit lambung gitu, bolak-balik dikasih racikan. Coba lihat di dalam racikannya, biasanya suka ada sejenis penenangnya. Itu menandakan bahwa kondisi gangguan cemas seringkali berkaitan dengan masalah lambung. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Namun, kalau orang itu memang punya bakat gangguan cemas, maka gangguan cemasnya akan jauh lebih dominan terjadi dan membuat si pasien itu mengalami suatu keluhan yang signifikan. Dua-duanya. Cemas iya, gangguan lambungnya masih belum hilang juga. Nah, inilah peran dari saya sebagai dokter jiwa, apalagi yang bergerak di bidang psikosomatik, untuk bersama-sama ya memperbaiki kondisi dan memperbaiki kualitas hidup dari Bapak Ibu. Penjelasan tentang kondisi apa yang terjadi di belakang ini sebenarnya sudah berulang kali saya bicarakan di dalam podcast YouTube, IG Live dari saya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya untuk bisa membantu diri Bapak Ibu untuk menjadi jauh lebih baik dengan menyadari dasar dari gejala-gejala tersebut ya. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Jangan lupa untuk tetap ingat dengan mantra kita, ikhlas, sabar, sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman semua berbahagia.
Salam sehat jiwa. Bye-bye.